Film ini dibuka dengan suasana tegang di tengah laut. Sebuah kapal nelayan Swedia terlihat melintas di perairan Nazi. Karena telah melewati batas wilayah, pasukan Jerman segera mendekat untuk memastikan isi kapal itu. Dari luar terlihat biasa saja, hanya kapal nelayan, tapi kecurigaan tentara Nazi membuat mereka memeriksa dengan ketat. Di atas kapal tersebut ada dua pria bertubuh kekar, Gus, sang tokoh utama, dan rekannya Len. Saat diperiksa, Len berusaha bersikap ramah untuk menghindari masalah. Namun sikap itu justru dibalas dengan penghinaan dan perlakuan kasar dari tentara Nazi. Sang pimpinan pasukan bahkan berniat membakar kapal beserta orang-orang di dalamnya. Bagi Gus dan Len, pilihannya hanya dua, melompat ke laut atau terbakar bersama kapal. Namun tak disangka, ketika para tentara Nazi menggeledah dek bawah, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Rahasia besar akhirnya terungkap. Gus dan Len sama sekali bukan nelayan. Mereka adalah agen rahasia Inggris yang sedang menyamar. Dalam sekejap, suasana kapal berubah menjadi medan pertempuran. Gus dan Len dengan cepat membantai seluruh tentara Jerman yang ada di sana tanpa memberi ampun. Tapi bahaya masih jauh dari kata selesai. Rupanya sejak awal, pergerakan mereka sudah dipantau oleh kapal induk Jerman. Begitu mengetahui prajuritnya tewas, kapal induk itu langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Saat situasi semakin genting, muncul seorang anggota lain dari tim mereka bernama Freddy. Diam-diam, ia baru saja selesai memasang bom di kapal induk musuh, membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Cerita lalu membawa kita mundur 25 hari sebelumnya, untuk memperlihatkan asal-usul Gus. Pada masa itu, Perang Dunia Kedua sedang berada di puncaknya. Jerman telah menaklukkan sebagian besar negara di Eropa berkat senjata andalannya, U-boat, kapal selam canggih yang hampir mustahil dilawan. Tidak ada satupun negara yang mampu menandingi teknologi mematikan tersebut. Kini, hanya Inggris dan Amerika yang masih bertahan memberikan perlawanan. Perdana Menteri Inggris kemudian memunculkan ide berani menemukan cara untuk menghentikan keunggulan teknologi U-boat. Namun untuk itu, dibutuhkan orang dengan kemampuan khusus. Pilihan mereka jatuh pada Mayor Gus. Gus bukan tentara biasa. Ia dikenal keras kepala, suka melanggar aturan, bahkan pernah masuk penjara karena ulahnya sendiri. Namun di balik itu, ia memiliki keberanian dan kemampuan tempur yang luar biasa. Karena itulah, kepala intelijen Inggris yang dikenal dengan nama M menawarinya sebuah misi rahasia yang langsung datang dari Perdana Menteri. Agar lebih jelas, bahwa sistem oksigen di kapal selam Jerman bekerja melalui filter karbon dioksida. Setiap beberapa minggu, kapal-kapal selam itu harus kembali ke sebuah pulau untuk mengisi ulang persediaan. Dan disitulah rencana besar Gus dimulai. Untuk bisa beroperasi kembali, kapal selam Jerman membutuhkan filter baru. Filter karbon dioksida itu sebenarnya disuplai dari sebuah kapal tanker milik Italia. Karena itulah, Gus diperintahkan untuk menenggelamkan kapal pengangkut filter tersebut. Dengan begitu, seluruh armada U-boat Jerman akan lumpuh dan tak bisa beroperasi lagi. Sejak lama, Inggris sudah menempatkan mata-mata di pulau kecil. Orang itu dikenal sebagai Heron, yang selama ini menyamar sebagai pengusaha hiburan malam. Ia tidak bekerja sendirian. Di sampingnya ada Marjorie, seorang penyanyi asal Amerika yang telah dilatih khusus untuk membantu dalam misi ini. Namun, untuk menyelesaikan misi yang nyaris mustahil ini, Gus sadar ia tidak bisa bekerja sendiri. Ia butuh tim pilihannya. Ada Len, pria bertubuh kekar dengan kekuatan setara beruang. Lalu Freddy, si manusia katak yang ahli menyelam dan piawai dalam urusan peledakan. Kemudian Henry Hiss, anak muda yang sangat terampil dalam mengemudikan kapal. Dan yang terakhir, seorang agen Inggris bernama Appleyard, teman lama Gus sekaligus otak strategi yang sangat jenius. Sayangnya, saat ini Appleyard masih ditahan di penjara Jerman, tempat yang hampir mustahil ditembus oleh siapapun.
Cerita pun kembali ke masa sekarang. Setelah berhasil mengumpulkan kawan-kawannya, Gus mulai menjelaskan secara rinci misi berbahaya yang harus mereka jalankan. Sementara itu, Heron dan Marjorie yang sedang menyamar mendapat kesempatan emas. Mereka harus memastikan isi kapal tanker Italia yang nanti malam akan diledakkan oleh Gus. Kebetulan, mereka berpapasan dengan sekelompok tentara Jerman yang sedang mabuk di dalam kereta. Para tentara itu membawa koper berisi dokumen rahasia tentang suplai militer Jerman dari Italia. Dengan kepiawaiannya, Marjorie berhasil mencuri berkas tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Informasi penting itu segera mereka kirimkan ke markas intelijen Inggris melalui Sandy Moores. Dari situlah terungkap bahwa kapal tanker Italia itu tidak hanya membawa filter karbon dioksida, tapi juga ratusan torpedo dan bahan peledak yang digunakan oleh tentara Jerman. 400 B-grade torpedoes, check. 400 B-grade torpedoes. Check. Begitu semua selesai, koper rahasia itu pun diam-diam dikembalikan ke tempat semula, seolah tidak pernah disentuh siapapun. Sampai titik ini, semuanya berjalan sangat mulus. Namun, di sisi lain, situasi politik di Inggris tidaklah sama. Para petinggi militer sedang berkumpul untuk menghadap Perdana Menteri. Hampir semuanya sepakat bahwa Inggris sebaiknya menyerah dan tunduk kepada Jerman. Menurut mereka, kekuatan militer Jerman terlalu besar untuk ditandingi. Mereka tidak tahu bahwa Perdana Menteri sebenarnya sudah menyiapkan rencana rahasia bersama Gus dan timnya untuk membalikkan keadaan. Diam-diam, Perdana Menteri mengutus Gus dan timnya untuk menjalankan misi berbahaya, menyabotase kapal selam Jerman. Kita kembali ke Gus dan para anggotanya yang sedang merencanakan langkah pertama membebaskan Appleyard. Saat itu, ia ditahan di sebuah pulau yang dijaga ketat oleh 60 tentara Jerman bersenjata lengkap. Dari segi jumlah, jelas mereka kalah jauh. Tapi bagi Gus dan timnya, hal itu bukanlah masalah besar. Dengan kecerdikan mereka, tim berhasil menyusup lewat jalur belakang pulau. Diam-diam mereka mulai menghitung jumlah menara penjaga yang harus ditaklukkan sebelum bisa masuk ke dalam. Namun, karena terlalu fokus memantau musuh, mereka tidak sadar bahwa ada seorang penjaga yang berjalan di belakang mereka. Untung saja, Len sudah sigap. Dengan busur dan anak panahnya, ia membunuh para penjaga dengan kecepatan mengerikan. Bahkan panah yang dilepaskannya mampu menembus tubuh lawan dalam sekali hantam. Melihat keahliannya, Gus segera menugaskan Len untuk menyingkirkan semua penjaga menara. Dengan jalur terbuka, mereka akhirnya berhasil menerobos masuk ke markas musuh. Dari sana, pembantaian dalam senyap dimulai. Freddy bahkan berhasil merebut senapan mesin milik Jerman, dan dengan itu, serangan terbuka pun dilancarkan. Para tentara Jerman benar-benar tidak menyangka, markas mereka bisa ditembus hanya oleh 4 agen Inggris. Pertempuran berakhir dengan Gus dan timnya berhasil mencapai bunker tempat Appleyard ditahan. Beberapa penjaga yang tersisa mencoba memberikan perlawanan, tapi jelas mereka bukan tandingan. Appleyard sendiri bukanlah orang sembarangan. Ia adalah salah satu agen terbaik Inggris. Bahkan setelah disiksa oleh Jerman, ia tetap terlihat tenang dan tak kehilangan wibawanya. Singkat cerita, misi penyelamatan berhasil. Mereka keluar dari pulau itu tanpa menyisakan satupun musuh yang hidup. Sementara itu, Heron dan Marjorie tiba di Pulau Venendoupo. Namun setibanya di sana, mereka terkejut. Suasana pelabuhan tidak lagi seperti sebelumnya. Jumlah tentara Jerman kini berkali lipat lebih banyak. Hari itu, keduanya sudah dijadwalkan bertemu dengan pimpinan pasukan Nazi bernama Henry Keil. Seorang pria yang jenius, licik, sekaligus sangat bengis. Untuk mendekatinya, Marjorie ditugaskan khusus memikat sang komandan dengan kecantikan dan kepiawaiannya berbicara.
Ia menyamar sebagai pedagang emas dari Amerika, berpura-pura hendak membeli emas rampasan para tentara Nazi yang diperoleh dari hasil perang. Sedikit demi sedikit, Marjorie mulai memainkan perannya. Marjorie berhasil menarik perhatian Henry Cavill. Namun Heron tetap memperingatkannya untuk berhati-hati. Salah sedikit saja, identitas mereka bisa terbongkar, dan nyawa mereka berakhir di tangan Nazi. Sementara itu, Gus dan timnya sedang dalam perjalanan panjang menuju Pulau Venendo. Mereka memperkirakan butuh waktu 15 hari untuk tiba, karena mereka sengaja menghindari jalur perairan yang dijaga ketat musuh. Namun masalah besar muncul. Heron mendapat informasi mengejutkan, kapal tanker Italia yang menjadi target utama mereka akan berlayar 3 hari lebih cepat dari jadwal. Heron ingin segera pulang ke tempat persembunyiannya untuk mengabarkan hal ini pada Gus. Tapi di saat yang sama, Henry Cavill datang ke restorannya hanya untuk berbincang dengan Marjorie. Tentu saja, Cavill sengaja melakukannya untuk menggali latar belakang Marjorie yang penuh misteri. Untungnya, Heron berhasil menyampaikan kabar penting itu. Informasi mengenai percepatan keberangkatan kapal tanker langsung diteruskan ke pusat intelijen Inggris, lalu sampai ke tangan Gus. Kini mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Jika tetap mengikuti rencana semula, mereka akan terlambat. Tapi jika memilih jalan pintas, itu berarti harus melewati jalur perairan yang dijaga kapal perang musuh. Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris terus ditekan oleh para petinggi militernya. Kota London saat itu masih digempur habis-habisan oleh pesawat Jerman. Hampir semua orang meminta Inggris menyerah. Namun sang Perdana Menteri tetap teguh. Gentlemen, as I speak to you now, London once again. Ia meyakini bahwa Gus dan timnya adalah harapan terakhir untuk membalikkan keadaan. Keesokan paginya, Gus dan kawan-kawan memutuskan mengambil risiko besar dengan menempuh jalan pintas. Sesuai dugaan, kapal mereka langsung dihadang kapal perang. Namun ternyata itu adalah kapal Angkatan Laut Inggris. Jika ketahuan, paling buruk mereka hanya akan dipenjara. Masalahnya, sang kapten kapal mengenal baik siapa Mayor Gus. Kecurigaan pun muncul, dan keadaan jadi semakin rumit. Namun, keberuntungan berpihak pada mereka. Tiba-tiba, sebuah kapal selam Jerman muncul dari laut dan menyerang kapal Inggris dengan torpedo. Saat kapal Inggris sibuk menghindar, Gus dan timnya memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur menuju tujuan mereka. Sementara itu, di Pulau Venendo, Heron dan Marjorie mencoba memperluas pengaruh mereka. Mereka menghadap seorang tokoh penting, ketua adat setempat yang dikenal memiliki kekuatan militer cukup besar. Kebetulan, ketua adat ini pun membenci keberadaan Nazi yang merajalela di tanahnya. Melihat peluang itu, Heron langsung menawarkan sebuah kerjasama. Heron akhirnya menemukan titik terang. Ia berhasil meyakinkan Lasan, sang ketua adat Pulau Venendo, untuk bekerja sama. Kebetulan, Lasan memang sudah lama muak dengan keberadaan tentara Nazi yang seenaknya menguasai pulau mereka. Dari situlah terjalin kesepakatan, mereka akan saling bahu-membahu dalam misi berbahaya ini. Beberapa hari kemudian, Gus dan kelompoknya akhirnya sampai di Pulau Venendo. Namun sebelum aksi dimulai, mereka memutuskan untuk menggelar pertemuan rahasia di tengah laut, jauh dari pantauan musuh. Yang mengejutkan, ternyata Gus dan Lasan pernah bersekolah di tempat yang sama di London. Pertemuan itu pun cepat mencair, membuat mereka langsung akrab bagaikan saudara lama. Dalam rapat rahasia tersebut, Appleyard memaparkan rencana besar mereka. Heron akan menggelar pesta kostum mewah di kasinonya esok malam. Semua orang penting di pulau itu akan hadir. Saat para penjaga larut dalam pesta dan mabuk hingga hilang kendali, Gus dan timnya akan bergerak ke pelabuhan untuk meledakkan kapal tanker berisi filter karbon dioksida. Untuk memperbesar peluang keberhasilan, Lasan bahkan menyumbangkan beberapa senjata tambahan lengkap dengan 10 pasukan terbaiknya. Keesokan harinya, sebelum pesta berlangsung, Heron menyelinap ke sebuah pembangkit listrik. Ia memasang bom waktu dengan hati-hati, namun terlalu fokus membuatnya lengah. Tanpa disadari, beberapa penjaga sudah berdiri tepat di belakangnya. Tak ada jalan lain, Heron terpaksa menyingkirkan mereka semua agar misi tetap berjalan.
Sementara itu, Marjorie mendapat tugas paling sulit, memancing Kapten Lur. Sang kapten dikenal dingin, selalu menolak menghadiri pesta. Dengan penuh strategi, Marjorie mendatanginya sore itu, tampil dengan pakaian lusuh penuh sobekan. Daya tarik alaminya membuat Lur tak kuasa menolak, dan jebakan pun mulai berhasil. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba, kasino Heron penuh sesak oleh para tamu. Pesta ini dibagi dua, satu untuk para perwira Nazi, dan satu lagi untuk prajurit kelas bawah. Heron menggelontorkan banyak uang demi memastikan semua orang mabuk, terbuai oleh alunan musik, tarian, hingga pelukan wanita penghibur. Malam itu, tak ada penjaga yang ingin meninggalkan tempatnya. Namun masalah besar muncul tiba-tiba. Nahkoda kapal tanker memberi kabar mengejutkan, kapal mereka kini sudah dilapisi baja khusus oleh Jerman. Sejak lama, Nazi ternyata telah mengantisipasi serangan bom. Dan jika benar demikian, rencana Gus dan kawan-kawan bisa berakhir dengan kegagalan total. Rencana Gus berada di ujung tanduk. Kapal Duquesa yang menjadi target utama ternyata dilapisi baja, membuat bahan peledak mereka tak lagi memadai. Namun, tepat di saat keraguan itu muncul, ledakan bom yang dipasang Heron di pembangkit listrik mengguncang seluruh pelabuhan. Dalam situasi genting itu, Heron masih sempat mengirim sinyal pada Gus agar segera mengangkat radio kapal. Kini mereka tak lagi menggunakan kode Morse, melainkan telepon radio, sehingga M di markas pusat bisa mendengar langsung percakapan mereka. Dari sana, M mendesak Gus agar mencari cara lain untuk tetap menghancurkan kapal Duquesa. Tiba-tiba, kabar buruk datang. Seorang petinggi militer mendatangi M dan mengabarkan hal mengejutkan, misi mereka telah bocor. Ada pengkhianat di dalam barisan mereka sendiri. M segera melaporkannya pada Perdana Menteri bahwa operasi ini bisa berubah jadi bencana nasional. Sekarang, satu-satunya harapan tinggal pada Gus dan pasukannya. Which means she can't be sunk. Masalahnya, waktu sangat sempit dan bahan peledak yang ada sama sekali tak cukup untuk menenggelamkan kapal Duquesa. Perdebatan sengit pun terjadi, hingga akhirnya Appleyard sang otak jenius melontarkan ide nekat. Jangan dihancurkan, curi saja kapal itu. Tentu saja bukan perkara mudah. Mengendalikan kapal tanker sebesar itu membutuhkan banyak awak. Tapi Appleyard menjelaskan rencananya, mereka tak perlu mengoperasikannya sendiri. Cukup mengaitkannya ke kapal tunda, sementara bahan peledak digunakan untuk menghancurkan jangkar Duquesa sekaligus kapal-kapal perang Jerman yang berjejer di pelabuhan. Kesempatan berhasil hanya 50%. Gus pun jujur menyampaikannya pada Lasan, memberi pilihan apakah ia masih bersedia membantu. Dengan tatapan penuh keyakinan, Lasan mengangguk. Maka dimulailah operasi paling berani mereka. Seperti biasa, Len membuka jalan. Dari atas menara, ia melesatkan panah demi panah, menumbangkan para penjaga satu persatu tanpa suara. Sementara itu, di dalam kasino, Marjorie menjalankan tugasnya, memukau seluruh petinggi Nazi dengan lantunan suaranya. Kapten Lur terlihat gusar, tak sabar berada terlalu lama di tengah keramaian. Namun malapetaka kembali datang. Di tengah nyanyiannya, Marjorie tanpa sengaja mengucapkan sebuah kata yang hanya dikenal di kalangan Yahudi. Seketika, beberapa petinggi Nazi mulai curiga, penyamarannya terancam terbongkar. Di lain sisi, Gus sudah membagi tugas dengan cepat. Freddy bergerak memasang bom di titik-titik vital, dari tangki minyak hingga kapal-kapal perang musuh yang berlabuh. Setiap detik terasa menegangkan karena sedikit saja kesalahan, seluruh misi bisa berantakan. Gus dan His bergerak cepat, menyingkirkan para penjaga yang masih berpatroli di sekitar pelabuhan. Sementara itu, Appleyard dan Leson menghadapi misi yang jauh lebih berbahaya, merebut kapal Duquesa, kapal tanker raksasa yang masih dipenuhi kru bersenjata lengkap. Awalnya, mereka kewalahan. Setiap sudut kapal dipenuhi tentara Nazi yang siap melawan. Namun keberuntungan berpihak pada mereka. Tak peduli berapa banyak musuh yang menghadang, panah Len melesat cepat, membungkam lawan satu persatu. Di titik ini, Appleyard benar-benar sadar, jika Len adalah musuhnya, mungkin ia sudah lama mati.
Sementara itu, Gus dan kelompok lain berhasil menyusup ke kapal tunda di seberang pelabuhan. Dengan serangan kilat, mereka menghabisi semua kru yang berjaga di atasnya, lalu mengambil alih kemudi. Tak lama, sinyal tangan pun dilemparkan antara Gus dan Appleyard. Tanda bahwa kedua tim telah berhasil menjalankan bagiannya. Kini tinggal satu langkah terakhir, menghubungkan kapal Duquesa dengan kapal tunda. Dengan perjuangan keras, mereka akhirnya berhasil mengaitkan kedua kapal menggunakan tali baja. Rencananya sederhana namun berisiko tinggi. Begitu bom yang dipasang pada jangkar Duquesa meledak, kapal tanker itu akan bebas ditarik. Namun, ledakan juga berarti seluruh pelabuhan akan tahu ada sesuatu yang salah. First domino falls. Di saat genting itu, Marjorie menghadapi neraka tersendiri. Ia dibawa oleh Kapten Lur ke sebuah ruang rahasia yang dipenuhi alat penyiksaan. Barulah ia menyadari, penyamarannya telah terbongkar. Lur bersiap mengeksekusinya dengan dingin. Namun sebelum cambuk pertama mendarat, ledakan dahsyat mengguncang malam. Bom yang dipasang Freddy di kilang minyak meledak lebih cepat dari perkiraan. Ledakan itu menunda eksekusi Marjorie, namun sekaligus membuka rahasia besar mereka. Dalam sekejap, seluruh garnisun Nazi di pulau itu siaga penuh. Sirena berbunyi, prajurit-prajurit keluar berlarian, dan hujan peluru mulai mengguyur ke arah Gus dan timnya. Para penjaga yang sebelumnya dikurung di gudang pun berhasil keluar. Segera menyalakan senapan mesin, menembaki kapal tunda dengan brutal. Namun Freddy sudah mempersiapkan segalanya. Beberapa bom kecil yang ia tanam di alat berat musuh meledak bergantian, membuat kekacauan semakin besar. Tetapi masalah tak berhenti di sana. Meskipun sudah bebas dari pelabuhan, kapal tunda yang mereka gunakan hanya mampu melaju dengan kecepatan rendah. Di belakang mereka, kapal-kapal perang Nazi mulai mengejar, menyalak dengan meriam dan rentetan peluru. Gus dan timnya akhirnya berhasil menerobos keluar dari kawasan pelabuhan. Dari kejauhan, terlihat Kapten Lur mengamuk, begitu murka hingga tega membunuh sekutunya sendiri karena adu mulut. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar Gus dengan kapal militer. Namun begitu perintah dilaksanakan, satu kenyataan pahit terungkap, tak ada lagi kapal perang yang bisa digunakan. Hampir semuanya sudah hancur oleh ledakan yang direncanakan Gus dan timnya. Tak mampu menyalurkan amarahnya, Lur berencana melampiaskannya pada Marjorie. Ia bersumpah akan menyiksanya hingga titik darah penghabisan. Marjorie, meski tubuhnya lemah, tetap berusaha tenang. Diam-diam ia meraba paha kanannya, tempat sebuah pistol kecil tersembunyi. Namun sebelum ia sempat bertindak, Heron muncul dari kegelapan. Ia ternyata telah mengikuti jejak Marjorie sejak awal. Sementara itu, Gus dan yang lainnya berhasil mengamankan kapal Duquesa, lalu membawanya ke tengah perairan internasional, wilayah yang dijaga ketat oleh Angkatan Laut Inggris. Sejak awal, Appleyard memang merencanakan agar kapal tanker itu disita Inggris, sehingga suplai vital untuk Jerman bisa diputus total. Namun, ada harga yang harus dibayar. Karena misi ini tidak resmi, begitu mereka menyerahkan kapal kepada Angkatan Laut Inggris, Gus dan kawan-kawannya langsung diperlakukan sebagai penjahat perang dan dijebloskan ke penjara. Berita tentang keberhasilan merebut kapal Duquesa akhirnya sampai ke telinga Perdana Menteri. Ia sadar, meski metode Gus ilegal, hasilnya membawa keuntungan besar bagi Inggris. Maka ketika Gus dan timnya dijadwalkan untuk dihukum, sang Perdana Menteri sendiri yang muncul. Ia berdiri di hadapan mereka, memberikan sambutan penuh kebanggaan, sekaligus mengangkat status mereka sebagai pasukan elit yang berada langsung di bawah perintahnya. Adegan penutup film memperlihatkan wajah asli Mayor Gus. Ia menerima penghargaan bintang kekaisaran dari kerajaan Inggris, pengakuan atas jasanya yang luar biasa. Konon, sosok Gus inilah yang menginspirasi lahirnya karakter legendaris James Bond. Appleyard, si otak jenius, terus aktif di berbagai misi berbahaya dan berkali-kali dianugerahi medali kehormatan.